Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Nathanael, Majelis Jemaat yang bertugas Penatua Gigi, Penatua Arnold, Penatua Rifki, Penatua Elviera, Penatua Feli, Penatua Erin, Penatua Ratih, Penatua Kawalta, dan Penatua Kestaman, dan Penatua Teddy. Pemandu pujian Saudara Hans dan Saudari Natania, pengiring pujian Servideo, pengisi pujian Kolintang Angklung Priskila. Multimedia dan sound system Bapak Roni, Saudara Ezra, dan Saudara Yosef. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Marilah sebelum memulai ibadah, kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Segala sesuatu baik di langit maupun di bumi adalah milik Tuhan. Betapa mudahnya manusia lupa ketika sedang berada di atas, yaitu saat beroleh kesuksesan, terpelajar, atau memiliki jabatan penting. Seringkali kita merasa bahwa itu adalah hasil usaha sendiri. Saat itulah kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Kita diajak meneladani sikap rendah hati Raja Daud. Sebagai raja yang besar, Daud senantiasa ingat bahwa Tuhanlah yang harus ditinggikan. Segala pencapaian adalah pemberian Tuhan, dititipkan buat kita menikmati sebagai anak-anaknya. Mari dengan bangkit berdiri menyanyikan lagu Kidung Kesahan 52, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Daud
Kita kenal, kita tahu dia seorang gembala muda yang dipilih Allah dan diurapi menjadi Raja Israel. Dalam sekejap mata hidupnya berubah. Ia menerima kemuliaan dan kekayaan berlimpah. Namun hati Daud tetap melekat pada Allah. Ia menyadari bahwa materi yang berlimpah, pemberian umatnya itu, umat Israel itu berasal dari Tuhan. Daud berdoa dan memohon agar ia dan keluarganya tetap taat, setia dan tulus hati kepada Allah. Seperti tertulis dalam 2 Samuel 7 ayat 29. Berkenanlah kiranya memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Mari kita mohon bimbingan Tuhan agar hidup melakukan kehendak-Nya dengan menyanyikan Ku mulai dari diri sendiri. Charlotte Elliott memiliki semua bakat yang diimpikan semua wanita muda pada masanya di abad ke-18. Ia sangat bertalenta sebagai pelukis foto dan penulis syair-syair humor. Namun di awal usia 30-an dia menderita penyakit yang membuatnya lemah dan depresi.
Dr. Malan, seorang hamba Tuhan dari Swiss, bertanya apakah ia memiliki damai dengan Allah. Awalnya Charlotte tidak menyukai pertanyaan ini dan memilih diam. Sebagai seorang wanita yang merasa tidak berguna dan meragukan Tuhan dan mempertanyakan imannya sendiri. Sampai satu saat Dr. Malan mengunjungi Charlotte dan berpesan, "Datanglah kepada Tuhan Yesus sebagaimana adanya dirimu." 14 tahun kemudian Charlotte menciptakan lagu him Just As I Am, meski tak layak diriku. Sebuah lagu yang mengajak kita semua menemukan ketenangan dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus menerima kita apa adanya. Bapa di surga, inilah kami, anak-anak-Mu yang sekalipun menyandang nama Kristus dalam hidup kami, tapi kami tidak selalu menjalani hidup kami sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagaimana layaknya umat Tuhan. Di dalam banyak hal kami lebih suka mengikuti pertimbangan, keinginan, bahkan dorongan hawa nafsu kami. Tuhan, ampunilah kami. Berilah lagi kami kesempatan untuk menyambut anugerah-Mu dan menjalani hidup dalam pertobatan yang benar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anugerah Allah tidak hanya bekerja secara vertikal, yaitu mendamaikan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga bekerja secara horizontal, yaitu dalam relasi antar sesama manusia. Sesuai surat Efesus pasal 2 ayat 13 dan 14 dinyatakan demikian. Tetapi sekarang, karena kalian sudah bersatu dengan Kristus Yesus, kalian yang dahulu jauh telah didekatkan oleh kematian Kristus. Sebab Kristus sendiri adalah pendamai kita. Ia mempersatukan orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi menjadi satu bangsa. Tembok pemisah antara mereka, yakni permusuhan, sudah dihancurkan oleh Kristus dengan mengorbankan dirinya sendiri.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Saya stop dulu ya. Kenapa sudah langsung salam-salaman? Ya, kebiasaan. Ya. Perhatikan syair lagu ini. Lagu ini mengatakan bersukacitalah selalu. Tunjukkan wajah gembiramu. Lihat, kalau dibilang lihat tuh lihat. Ya, lihat teman di kanan, kiri, di sekitarmu. Baru berikan salam damai. Jangan buru-buru, saudara. Ya, kita ulang ya. Ekspresinya seperti tuntutan syair lagu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Sungguh tidak mudah untuk mengubah kebiasaan, saudara. Baru diomongin begitu musik jreng, masih juga ada yang langsung bersalaman. Oleh karena itu kita bersyukur ya karena anugerah Allah yang luar biasa. Lirik awal lagu Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. Diterjemahkan secara bebas, ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Lagu ini mengajak kita ingat bahwa semua yang ada pada kita adalah anugerah Allah. Dari kesadaran bahwa semua yang kita punya adalah pemberian, maka kita pun diajak memberi dan berbagi kepada sesama.
Kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang maha hadir. Karena itu kami yakin, kami percaya, bahkan kami alami saat ini juga Engkau ada bersama kami. Bersahati kami datang lagi dalam doa kami ketika secara khusus kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami melalui pemberitaan firman. Terima kasih Bapa, Bapa yang tahu keterbatasan, kelemahan kami, Bapa yang sudah perlengkapi kami dengan penolong yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya menerangi hati kami, pikiran kami, menghantar kami agar kami sampai pada kebenaran firman-Mu. Maka mampukan kami Bapa untuk menyambut kehadiran serta karya Sang Roh Penolong dengan benar, agar dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan, dan dengan kekuatan-Nya kami makin bersungguh memberlakukannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada tulisannya, umat berdiri. Dalam kebaktian ini kita bersama-sama akan memperhatikan apa yang dipersaksikan di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat 19. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan demikian. Sesudah itu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Kata Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Israel Bapa kami dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkaulah yang punya kerajaan dan Engkau yang tertinggi sebagai pemimpin melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, di dalam tangan-Mu lah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah pendatang dan warga asing di hadapan-Mu sama seperti semua nenek moyang kami. Hari-hari kami di atas bumi seperti bayang-bayang dan tanpa harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan yang sudah kami sediakan untuk mendirikan bagi-Mu rumah, bagi nama-Mu yang kudus, berasal dari tangan-Mu sendiri dan milik-Mu lah segala-galanya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa leluhur kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah arahkan hati mereka kepadamu.
kepada Salomo, anakku, berikanlah hati yang tulus untuk memelihara segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya, dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Diceritakan satu saat pada zaman di mana belum ada uang kertas, orang masih menggunakan uang logam. Ada empat orang bapa berkumpul. Mereka mendiskusikan tentang cara yang paling tepat untuk memberi persembahan. Lalu yang pertama, dia cukup rajin membaca Alkitab. Dia bilang begini, kalau menurutku cara yang paling tepat untuk memberi persembahan ya ikuti saja apa yang diatur di dalam Alkitab. Maksudmu? Kata teman-temannya. Kan diatur di sana. Kalau mau memberi, berilah 1/10, persepuluhan. Lalu teman-temannya merespons, mereka bilang, persepuluhan, ribet. Kamu mau ngitung dari mana? Kamu kan pedagang. Kamu mau ngitung 1/10 itu dari modal, dari keuntungan, atau dari semua yang kamu terima. Udahlah, repot pakai per 10 segala macam. Lalu bagaimana? Nah, orang kedua mengatakan, aku akan membuat sebuah lingkaran di tanah. Ya, garis tengahnya 4 meter lah. Lalu aku akan berdiri di tengah-tengah lingkaran itu. Aku membawa semua uang yang ada padaku. Aku akan melemparkannya ke atas. Nah, uang yang jatuh di luar lingkaran itu buat Tuhan. Yang masuk di dalam itu berarti bagianku. Lalu yang ketiga bilang, itu juga masih repot, mesti ngukur 4 meter segala macam. Aku lebih simple. Apa yang kau lakukan? Kata teman-temannya. Aku juga bikin lingkaran tapi pakai baskom sajalah. Lalu aku juga akan berdiri di tengah-tengah lingkaran kecil itu. Aku juga akan lempar semua uangku ke atas. Nah, yang jatuh di luar lingkaran itu berarti Tuhan tidak mau, itu bagianku. Yang keempat, dia bilang kalian ini tetap ribet mau memberi persembahan saja. Lingkaran besar, lingkaran kecil. Apa kalian tidak percaya kalau Tuhan itu maha kuasa? Percaya, kata teman-temannya. Apa kalian tidak percaya Tuhan itu tahu mana yang paling baik? Ya percaya, ya sudah kalau begitu. Aku juga akan bawa semua uangku, tidak usah pakai lingkaran-lingkaran. Aku akan lempar semua ke atas, silakan Tuhan pilih mana yang Tuhan mau. Yang jatuh ke bawah itu berarti Tuhan tidak mau, itu bagianku. Ibu bapak saudara-saudara, untung itu cuma cerita. Tapi cerita itu bukankah mengingatkan kita tentang kecenderungan sebagian orang di dalam hal memberi persembahan. Kalau kita lihat dari persepuluhan sampai yang terakhir alih-alih Tuhan Maha Kuasa Maha Tahu, itu makin meningkatkah kerinduan memberi atau makin menurun? Makin menurun katanya ya. Makin menurun saudara-saudara. Kalau ada sebuah kegiatan gereja, lalu majelis mengumumkan begini.
Kami memang mengumpulkan dana, tapi kalau saudara mendukung dalam doa saja itu sudah cukup. Ada nggak orang yang memilih sudahlah dukung doa saja? Mungkin sebagian orang memilih itu, sebab kalau cuma mendukung doa gratis, saudara ya, tidak usah keluar biaya apapun. Nah, bacaan kita dari 1 Tawari 29 dilatar belakangi oleh kerinduan Raja Daud untuk mendirikan rumah buat Allah, bait Allah. 1 Tawari 17 mencatat bagaimana Daud merasa tidak nyaman, tidak pantas kalau dia tinggal di istana yang megah. Sementara Tuhan Allah yang dilambangkan dengan tabut perjanjian itu ditempatkan di bawah tenda, di dalam kemah. Oleh karena itu dia punya niat baik mendirikan rumah atau bait bagi Allah. Namun Tuhan Allah tidak mengizinkan Daud mendirikan rumah baginya. Teks Alkitab mengatakan karena Daud adalah seorang prajurit yang telah menumpahkan banyak darah. Namun Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Tuhan Allah menyampaikan rencananya. Bagaimana ia menetapkan putra Daud yakni Salomo. Dialah yang diizinkan, diberi kesempatan Tuhan untuk membangun bait Allah tersebut. Nah, kalau kita membaca, kita melihat bahwa meskipun tidak diizinkan untuk membangun bait Allah itu, Daud dia tidak tinggal diam. Dia mencurahkan segenap usahanya untuk mengumpulkan bahan-bahan bagi nanti Salomo membangun bait Allah itu. Emas, perak, kayu, batu. Bahkan kalau kita teliti membaca, Daud juga membuat rancangan bangunan agar Salomo kelak bisa segera memulai pembangunan itu. Bukan cuma itu, Daud dia mendorong umat untuk berpartisipasi dengan memberikan yang terbaik yang ada pada mereka. Nah, itu kita bisa baca di dalam 1 Tawari 28 sampai dengan pasal 29 ayat 9. Ayat 9 dari 1 Tawari 29 mencatat bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Dan juga Raja Daud sangat bersukacita. Saudaraku, apa yang membuat Daud bahkan segenap umat Israel bisa bersikap seperti itu? Sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan cerita ilustrasi di awal tadi. Kalau dari 1 sampai orang keempat makin berkurang kerinduan untuk memberi yang terbaik, Daud dan umat Israel tidak demikian. Kenapa, saudara? Pertama, karena ada kesadaran bahwa sesungguhnya segala sesuatu adalah milik Allah, berasal dari Tuhan. Itu dicatat dalam ayat 11, 12, ayat 14. Kalau begitu kita harus bertanya, kenapa di sana sini masih ada orang yang kayaknya kalau mesti berbagi, mesti memberi itu berat banget. Bahkan juga dalam relasi dengan Tuhan. Mengapa kita sering hitung-hitungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama? Menurut ibu bapak saudara-saudara, kira-kira kenapa? Jawab saja, belum tentu benar. Ya. Tapi kalaupun salah, Anda tidak akan didenda, kudu ngasih kolekte double.
Kalaupun benar, Anda juga tidak dapat pembebasan memberi kolekte. Jadi tetap kudu ngasih kolekte. Boleh saya dengar? Kira-kira kenapa ya? Nggak tahu diri. Oh, buat sendiri ya. Buat sendiri aja udah belum cukup ya. Belum cukup. Nah, kata belum cukup ini menjadi salah satu kata mantera sakti untuk menjadi dalih tidak memberi. Bukankah banyak orang merasa bahwa apa yang ada pada dirinya adalah milikku? Itu adalah hasil kerja kerasku, jerih payahku. Si aku itu menjadi luar biasa. Di sebuah kelas pelajaran bahasa Inggris ketika bicara tentang tata bahasa, guru bertanya begini, kalau kata I, me, my, mine itu termasuk jenis kata apa? Lalu ada seorang murid mengangkat tangan, dia berkata, I, me, my, mine adalah aggressive pronoun. Tidak ada aggressive pronoun ya. Tetapi apa yang dikatakan murid ini ada benarnya. Kalau fokus kita adalah I, me, my, mine, maka tidak ada ruang, tidak ada tempat untuk pihak lain. Mari kita lihat apa yang disadari oleh Daud dalam doanya seperti yang telah kita baca tadi. Daud mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah yang punya kebesaran, kejayaan, kehormatan dan seterusnya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan dan seterusnya. Sebab siapakah aku dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Itu cara Daud memaknai apa yang ada padanya. Kita tahu bahwa Daud seperti di kata pembuka dari seorang gembala muda, dia mendapat anugerah bisa menjadi raja menggantikan Saul. Dan pada zamannya Daud adalah raja yang boleh dikatakan terkaya. Tapi Daud tidak merasa bahwa itu semua adalah miliknya, milikku, kepunyaanku. Dia sadar betul bahwa dia hanya dititipi oleh Allah, pemilik segala sesuatu itu. Bahwa dia diberi kesempatan, anugerah, tanggung jawab untuk mengelola apa yang menjadi milik Tuhan itu. Nah, secara formal GKI di dalam tata gerejanya menuangkan itu. Bahwa harta milik gereja adalah milik Tuhan. Yang dipercayakan pada gereja untuk dikelola. Maka ketika Daud dia terdorong untuk memberi dalam jumlah yang sangat besar untuk pembangunan bait Allah. Dia tahu bahwa dia cuma mengembalikan sebagian saja dari apa yang sesungguhnya milik Tuhan. Nah, pemaknaan yang ada dalam diri Daud ini menular, saudara-saudara. Juga mempengaruhi umat Israel pada saat itu. Kesukaan, kegemaran untuk memberi, untuk berbagi adalah proses yang berawal
dari pemahaman dasar yang sedini mungkin harus ditanamkan dalam diri anak cucu kita. Bahwa apa yang ada pada kita, apa yang kita sebagai orang tua bisa berikan kepada mereka, sumbernya adalah dari Tuhan. Bahkan pada hakikatnya adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Kita bertanggung jawab sebagai orang tua, sebagai opa, oma, kungkung, nai-nai dan sejenisnya, opung, opung boru dan sebagainya, untuk menanamkan ini. Bahwa uang jajan mereka bisa bersekolah dengan biaya yang tidak sedikit, pakaian mereka, mainan mereka, itu semua adalah pemberian Tuhan yang Tuhan titipkan lewat orang tua. Apakah kita selalu punya kesadaran seperti itu? Bahwa apa yang ada pada kita adalah milik Allah. Kita cuma dititipi untuk mengelola. Kemana hati kita melekat? Kepada Dia yang memberi atau kepada apa yang Dia berikan? Itu persoalan penting. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, memberi persembahan seperti kita lihat dalam kitab 1 Tawari ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan ketulusan atau tulus ikhlas, sukarela dan sukacita. Tadi kita membaca di ayat 17, Daud berseru, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan kepadamu dengan sukarela dan sukacita." Mari kita lihat satu persatu. Ketulusan atau tulus ikhlas. Tulus itu apa yang Ibu Bapak Saudara bayangkan? Kalau tulus. Tanpa pamrih. Ya. Bapak ditunjuk mewakili jemaat GKI Cipinang Elok untuk menjawab. Ini kawan lama saya, ya sudah puluhan tahun kami berteman, ya makanya saya berani mengganggu dia. Ya. Tanpa pamrih. Baik, ada lagi yang lain? Dari atas, tulus. Pernah dengar ungkapan ada bakso di balik bakmi? Pernah dengar? Ada bakso di balik bakmi. Pernah? Nah, kalau saya cuma tanya pernah atau belum, gampang lah ya jawabnya. Kalau masih males ngomong paling enggak kasih saya tanda. Ya, kalau supaya saya ngerti mau apa. Kalau mau mengiyakan ngangguk-ngangguk. Ya, kalau menegasikan geleng-geleng. Pernah dengar ungkapan ada bakso di balik bakmi? Belum? Saya udah ngomong 3 kali, masa belum dengar juga? Sudahlah dengar ya, barusan sudah disebut berulang kali. Kalau ada udang di balik batu, tahu ya? Udah bosen, masa cuman udang doang di balik batu ya. Kita ganti saja bakso di balik bakmi. Ya. Ungkapan itu mau mengatakan bahwa ketika orang melakukan sesuatu, dia tidak melakukannya dengan tulus. Karena ada, kalau Pak Sulis tadi pakai istilah, ada pamrih, ada niat-niat lain di balik apa yang dilakukannya. Sekalipun yang dilakukannya itu pada dirinya sendiri baik, benar. Nah, kata tulus dalam bahasa asli Perjanjian Lama menggunakan kata meishar. Tulus ikhlas itu memakai kata yoser. Jadi kedua kata ini akar katanya sama, yaitu kata syar.
yang artinya benar atau lurus. Maka kedua istilah tadi yang diterjemahkan ketulusan lalu tulus ikhlas itu menunjuk pada hal yang sama, yaitu bahwa orang yang melakukan sesuatu, dalam hal ini memberi persembahan, melakukannya dengan hati yang lurus, tidak bulak-belok. Tulus berarti dilakukan dengan sungguh dan bersih hati. Jujur, tidak pura-pura, tidak serong. Kenapa ini penting? Sebab di sana sini bisa Anda, atau saya tanya bisa atau tidak menurut Anda, bahwa orang memberi persembahan adalah untuk memancing Tuhan, supaya Tuhan memberi lebih banyak. Ada tidak kira-kira orang yang melakukan seperti itu? Ada? Banyak? Aduh. Mungkin di sana sini masih bisa ditemukan. Ya. Itu prinsip yang kalau dalam bahasa Latin disebut do ut des. Aku memberi agar kamu memberi. Itu tidak tulus. Itu bukan meisyar, bukan yosher. Ada juga barangkali orang yang memberi persembahan sebagai sarana money laundering. Tahu ya money laundering. Korupsi 10 miliar. Ya. Lalu kasih kolektor ada gedean lah ya 100 juta. 100 juta kalau dari 10 miliar ya masih kecil kan. Ya. Tapi buat majelis gede amat ya. Ada yang ngasih kolektor 100 juta. Ya. Tapi motifnya adalah supaya Tuhan mengampuni karena dia tahu salah. Tuhan melindungi supaya enggak ketangkep KPK dan seterusnya. Hati-hati. Memang majelis sih tidak bisa melacak ya. Kan enggak ditanya ini persembahan dari mana nih. Ya, enggak, kita tidak punya hak untuk itu. Tapi di sana sini mungkin saja itu terjadi. Kalau begitu apa yang harusnya menjadi motif ketika kita mau memberi persembahan dengan tulus ikhlas, dengan ketulusan itu? Ayat 13 Daud berkata, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Memberi persembahan dalam bentuk harta adalah salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Utamanya seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, Amazing Grace, how great thou art. Oleh karena itu, memberi lalu tidak lagi menjadi sebuah beban atau kewajiban yang kita lakukan secara terpaksa, melainkan sebagai sebuah kehormatan yang dilakukan dari luapan syukur. Maka ketulusan, tulus ikhlas itu menjadi sangat penting. Istilah kedua yang kita temukan di dalam teks kita adalah sukarela. Nah, apa yang ibu bapak saudara bayangkan dengan sukarela? Kalau ini nggak bisa ngangguk atau geleng-geleng, kudu ngomong. Jangan pasulis dulu, yang lain dulu. Apa yang Anda bayangkan dengan sukarela? Susah ya? Inilah. Kalau suatu saat ya ada pengemis datang ke rumahmu dan kita lihat memang pantas diberi. Sudah tua, maaf, cacat. Ya. Anda akan kasih berapa? Kloter kanan saya mau kasih berapa?
Kota wisata, mau kasih berapa? Ada 3 rekan penatua dari kota wisata. Mau kasih berapa? 100.000. Di atas kasih berapa? 10.000. Kok turun, Pak? Ini paduan suara ibu-ibu ya. Kasih berapa? Hah? Kasih berapa, Bu? 50. Paling kanan. Kiri saya. Kasih berapa? 25. Masih kota wisata. 100.000, ada yang 50.000, ada yang 25, ada yang 10. Itu sudah di atas sedekah minimum provinsi. Baik. 10, 100.000, 50.000, 25.000, 10.000. Pertanyaan lebih lanjut adalah, memangnya cuma itu yang kamu punya? Kalau Bapak kasih 100.000 di dompet Bapak, apakah memang tinggal selembar 100.000 itu? Enggak kan? Enggak lah. Yang mau kasih 50.000, apa di dompetmu cuma tinggal itu uangmu? Enggak. Bahkan yang 10.000 juga, apalagi yang 10.000 ya. Sebab masih ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah sebetulnya. Ya. Tapi bayangkan kalau terus pengemis itu dikasih yang 10.000 tuh, apalagi ceceng. Ceceng udah gak kepake sekarang. Ya. Itu dia kembalikan uang yang kita beri, terus mengatakan hari gini masa cuma 10.000? Apa reaksi kita? Kalau nggak mau ya sudah. Wong apanya? Relanya ngasih segitu gitu ya. Nggak mau ambil, nggak mau sudah. Ini kan sukarela. Sebagian orang mungkin membayangkan dan mengartikan sukarela itu seperti itu. Itu bukan sukarela seperti yang dimaksudkan Alkitab. Kita lihat, ya, jadi kata sukarela di dalam teks kita ini, 1 Tawari ini bahasa aslinya menggunakan kata nadab. Nah kata ini ketika saya coba periksa, saya bandingkan. Jadi Alkitab Perjanjian Lama itu kan bahasa Ibrani. Lalu ada terjemahannya ke bahasa Yunani. Bahasa Yunani itu bahasa Perjanjian Baru. Saya pengen tahu, di dalam terjemahan yang disebut Septuaginta, Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani, itu dipakai kata apa? Menerjemahkan kata nadab tadi. Ternyata kata yang dipakai itu adalah kata pretumeomai. Itu dari kata protumos. Jadi contohnya misalnya dalam 2 Korintus 8 ayat 12 kata itu dipakai. Sebab jika kamu rela untuk memberi maka pemberianmu akan diterima. Nah baik nadab maupun protumos dia menunjuk pada tindakan yang dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama tindakan itu dilakukan dengan suka hati. Suka hati dengan sesuka hati sama tidak? Beda ya, beda lah. Ya. Beda, yang satu ada SE, yang satu tidak. Ya. Sangat berbeda. Cerita tadi kita memberi kepada pengemis lalu ditolak dan itu membuat kita marah. Karena ketika kita memberi, kita artikan sukarela itu identik dengan sesuka hati. Ya. Sesuka hati gue dong, mau kasih berapa kek? Kenapa jadi komplain? Duit gue. Bukan itu. Kerelaan, protumos, nadab adalah tindakan yang dilakukan dengan suka hati. Dengan penuh kesukaan. Lalu yang kedua, makna dari protumos, nadab adalah dilakukan dengan kesiapan.
Saya ingat dulu waktu saya melayani di GKI Indramayu, saya ditabiskan di sana, melayani sekitar 11 tahun di sana. Itu ada orang-orang yang anggota jemaat kalau hari Minggu mau ke gereja ya, mampir dulu di warung. Nah pertanyaannya, apa hubungan warung dengan kebaktian? Apa hubungannya kira-kira? Nuker duit. Nuker duit. Ya, karena enggak ada duit kecil. Ya. Yang enggak dibeli. Udah tahu diabetes supaya dapat. Karena warung juga enggak mau kalau cuma nuker mesti belanja. Ya. Beli permen padahal diabetes. Ya. Itu supaya dapat duit kecil. Kenapa orang suka memberi uang kecil sebagai persembahan? Menurut saya ini salahnya guru-guru sekolah minggu. Karena di sekolah minggu ketika ngumpulin kolekte, anak-anak diajak nyanyi. Persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Jadi Tuhan akan senang kalau kita kasih sedikit. Makin sedikit Tuhan makin senang. Ngawur. Ya. Bukankah pencipta lagu itu sebetulnya mau mengingatkan kita esing eling yang sadar. Berapapun yang kau beri itu tetap akan lebih kecil dibandingkan dengan apa yang Tuhan beri, apa yang menjadi anugerahnya. Bukan pas sedikit-sedikit, saudara. Ya, memang niat aja kita ngasih sedikit, makanya terus jadi itu yang dilakukan. Itu persiapan yang dilakukan beberapa orang. Tidak demikian. Karena itu kesiapan ini lalu dikaitkan dengan aspek ketiga dari protumos, yaitu kesesuaian. Jadi ketika kita mau memberi persembahan, kita harus menyiapkan persembahan itu dengan baik. Nah ketika menyiapkan kriterianya apa? Kita harus bisa mengatakan apa yang akan kuberi ini memang sesuai dengan apa yang kuterima dari Tuhan. Tentu bukan berarti terus habis bulan gajian semuanya diserahkan jadi kolekte, bukan. Nah kesesuaian itu sederhananya saya selalu bayangkan begini. Berapa banyak uang yang kita gunakan untuk kesenangan kita sendiri. Untuk diri sendiri. Krimbat, manikur, pedikur, jajan, nonton. Nah kita hitung tuh. Sebulan berapa, rata-rata seminggu berapa. Jadi kira-kira untuk yang begitu-begitu seminggu ada 100.000. Lebih lah ya, lebih lah. Katakan saja 100.000. Kalau itu 100.000 untuk kesenangan kita sendiri, maka kita mesti bertanya pada diri sendiri. Jadi pantas enggak nih kalau aku nyemplungin di kantong kolekte itu 20.000. Pantas tidak menurut Anda? Saya tidak tanya kurang, saya tanya pantas atau tidak. Ya. Ya. Anda nilai sendirilah kesesuaian itu. Ya. Oleh karena itu harus ada kesiapan ketika mau memberi itu. Ya. Enggak bisa cuma asal cemplung aja. Satu saat saya melayani di salah satu jemaat masih di daerah Cirebon. Lalu selesai kebaktian ada seorang pemuda ke konsistori dan dia minta maaf kepada majelis yang bertugas. Lalu dia bilang, tadi saya salah masukin.
Penatuannya udah mulai rada pucat ya. Kalau dia bilang dia masukin 100 ribuan bagaimana? Dan pasti ada 100 ribuan. Apa yang tadi dimasukin? Ini saya tuh tadi rada ngantuk. Jadi waktu kantong kolektor diedarkan saya rogoh aja kantong saya sedapatnya. Saya cemplungin kunci motor Pak. Untung kunci motor saudara-saudara dan memang ada ya. Tapi bayangkan tadi kalau dia bilang ngakunya masukin 100 ribuan. Kan susah. Majelis mau apa? Itu contoh dia tidak melakukan pemberian persembahan itu dengan kesiapan. Kesiapan yang tentu harus berasal lahir dari kesiapan hati. Tadi kerinduan untuk mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang dimaksud Alkitab dengan kerelaan atau sukarela. Dan yang ketiga kita bertemu dengan kata sukacita. Kata ini diterjemahkan dari kata simchah yang kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada 93 kali dipakai di sana. Jadi itu menunjuk pada sukacita yang lahir dari kedalaman hati ketika orang mengalami kehadiran Allah, pemeliharaan Allah dengan berbagai bentuknya di dalam kehidupan. Itu sukacita yang menggerakkan jemaat-jemaat di Makedonia. Kalau kita baca dalam surat 2 Korintus 8. Sekalipun mereka ada dalam penderitaan, mereka sangat miskin, tapi mereka mau bahkan mendesak untuk memberi bantuan kepada jemaat Yerusalem. Dan mereka memberikan lebih banyak dari yang Rasul Paulus bayangkan. Ini bagian dari membangun kebiasaan memberi dalam keluarga. Betapa indahnya ketika kita mendidik anak-anak kita memberikan contoh tentang bagaimana kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin baik juga dan saya selalu menganjurkan itu di kelas katekisasi untuk remaja. Saya tanya, kalian kalau minggu kebaktian kolektor dari mana? Ya dikasih lah sama mama. Ya. Saya bilang, biasakan. Kalian dapat uang jajan tidak? Dapat. Biasakan untuk menyisihkan dari uang jajan. Jangan minggu mau ke gereja buat kolektor minta lagi pada orang tua. Biasakan untuk memberi sendiri. Dari apa yang memang adalah berkat Tuhan melalui orang tua. Secara praktis mungkin Sabtu malam kita bisa kumpul. Ya, ada kesempatan barangkali makan malam bersama dengan anak-anak. Kita ajak mereka untuk mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan dalam kebaktian hari Minggu keesokan harinya. Bayangkan apa yang akan tertanam dalam hati anak-anak ketika kalau melihat orang tuanya dengan berseri-seri dengan penuh sukacita mempersiapkan persembahan itu dan memberikannya. Hal yang ketiga saudara adalah soal bagaimana kebiasaan memberi itu kita wariskan. Puncak kerinduan Daud di dalam pasal yang kita baca bukan sekedar bangunan bait Allah itu selesai, tapi iman anaknya Salomo tetap terjaga. Daud dalam doanya mengatakan kepada Salomo, anakku berikanlah hati yang tulus untuk memelihara perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu. Melakukan segala-galanya mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Daud tahu Salomo masih sangat muda dan tugasnya berat. Maka Daud tidak hanya mewariskan bahan-bahan untuk membangun bait Allah. Tapi Daud dia mewariskan teladan iman. Salomo melihat dengan matanya sendiri bagaimana ayahnya mencintai Tuhan dan habis-habisan mendukung pekerjaan Tuhan. Teladan ini membuat Salomo di kemudian hari juga menjadi raja yang murah hati.
sekalipun kita tahu dia bukan tanpa kelemahan dan kesalahan. Di dalam ayat 18 Daud memohon, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa leluhur kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu." Dengan doanya ini Daud meminta agar Tuhan Allah menjaga, memelihara, mengawasi agar umat mau dan mampu merawat kecenderungan hati dan pikiran, mindset, pola pikir, orientasi kehidupan yang tetap hanya tertuju kepada Allah untuk memuliakan Allah. Mempraktikkan hidup sebagai umat yang tahu bersyukur dan mewujudkan syukurnya dengan benar. Nah, tentu jika doa ini diamini umat dan juga oleh kita semua, maka konsekuensinya kita pun harus sungguh-sungguh menerapkannya dalam keseharian hidup. Dan pertama-tama tentu di dalam kehidupan keluarga. Kita tahu nilai-nilai luhur dalam kehidupan ini tidak cukup cuma diajarkan lewat perkataan, tetapi harus ditunjukkan lewat keteladanan. Anak belajar dari apa yang mereka lihat, cucu-cucu kita belajar dari apa yang mereka amati tentang apa yang kita lakukan. Jadi misalnya satu saat ada musibah tertentu, lalu kita diajak untuk ikut berkontribusi memberikan katakanlah pakaian layak pakai. Kan ada juga yang buat anak-anak. Ajaklah anak-anak kita, cucu-cucu kita memilih sendiri. Pakaian mana yang mereka mau berikan sebagai bentuk persembahan syukur mereka. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membangun kebiasaan memberi di dalam keluarga kita. Dan semua itu agar nama Tuhan dimuliakan. Satu saat ada seorang pendeta, salah satu hiburannya adalah mendengarkan suara burung perkutut yang dia rawat. Boleh kan pendeta punya burung perkutut? Masa enggak boleh? Jadi ada seekor burung disangkar di belakang rumahnya. Jadi kalau habis capek lelah pelayanan dia ke sana, dia dengarkan. Kemudian satu saat dia khotbah tentang memberi. Anaknya, anak laki-laki sekitar 8-9 tahun kebetulan ikut. Dia tidak sekolah minggu tapi mendengarkan khotbah ayahnya. Dengan berapi-api si pendeta mengatakan kita harus memberi yang terbaik. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Anak itu amin. Nah satu saat ketika pulang pelayanan, si bapak seperti biasa ke belakang mau dengarkan suara perkututnya. Dia kaget karena ternyata burung itu dengan sangkarnya sudah tidak ada. Dia tanya sampai akhirnya dia tanya kepada anaknya ini. Kamu lihat burung perkutut Bapak dengan sangkarnya itu? Iya Pak, saya lihat. Kemana kok sekarang tidak ada? Begini Pak, tadi tuh ada orang datang ya. Saya lihat itu susah sekali. Ya. Orang itu pakaiannya compang-camping, kurus, dekil. Dia minta sedekah. Terus saya ingat khotbah Bapak. Bapak kan bilang kalau memberi harus beri yang terbaik. Ya. Nah saya pikir-pikir apa ya yang terbaik? Burung perkutut Bapak itu kan yang terbaik. Saya mewakili Bapak. Jadi saya berikan itu kepada orang yang minta-minta tadi. Bapaknya terus bilang, aduh kamu ini. Khotbah itu kan buat orang lain, bukan buat kita. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita sedemikian. Mereka tidak cuma melihat, mereka
Tidak cuma mendengar, tapi mereka melihat keteladanan kita. Tuhan menolong kita. Amin. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Every soul will long to reach
is only by His grace. Every lovely word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise, is only by His grace. Grace alone, which God supplies. Strength I know He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, which God supplies. Strength I know He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau bukan cuma Allah yang Maha Kuasa, tapi juga yang berkenan menjadi Bapa yang sungguh mengasihi, mempedulikan kami. Bapa yang menjadi sumber hidup kami, sumber segala berkat. Ya Bapa, di dalam kerinduan kami untuk Tuhan berkenan pakai menjadi saluran berkat-Mu dalam berbagai bentuknya. Saat ini kami sehati datang, kami kembali berdoa bagi bangsa dan negara di mana Tuhan hadirkan kami sebagai bagiannya. Engkau tahu, masih banyak masalah pergumulan yang harus diatasi bersama oleh bangsa yang dikaruniai keragaman yang luar biasa ini. Tuhan, kami berdoa bagi upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi,
yang di sana sini ternyata masih juga diperbuat oleh oknum-oknum tertentu yang seolah telah membutakan mata hati nurani mereka dan tidak segan untuk melakukan berbagai cara demi keuntungan pribadi, keluarga, kelompok atau golongan tertentu. Ya Bapa, kami berdoa bagi kesungguhan dalam upaya menegakkan hukum dan menciptakan kehidupan bersama, khususnya ketika ada beragam agama kepercayaan di negara ini yang pada hakikatnya harus ada di dalam kesetaraan, tetapi di sana sini tercemar oleh karena intoleransi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ya Bapa, kami berdoa bagi upaya pemerintah untuk perbaikan perekonomian negeri ini. Biarlah kami juga sebagai bagian bangsa ini mau melakukan apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kami masing-masing di dalam semua upaya yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah negeri ini. Kami juga berdoa ya Bapa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi, khususnya untuk penyelesaian damai konflik yang masih terjadi di Timur Tengah. Kami yakin Engkau Tuhan adalah juga Tuhan atas sejarah, atas kehidupan dunia ini. Engkau yang terus juga memberi hikmat, kerendahan hati, kesungguhan, khususnya kepada para pemimpin bangsa-bangsa yang terlibat konflik ini untuk mau mengakhiri secara damai peperangan, konflik yang sedang terjadi ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dengan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Secara khusus kami berdoa bagi para warga senior yang sangat mungkin seiring pertambahan usia yang semakin lanjut juga mulai mengalami keterbatasan-keterbatasan di dalam menjalani keseharian hidup. Mungkin juga ada organ-organ tubuh yang tidak lagi bisa berfungsi secara optimal. Begitu juga kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, maupun yang ada dalam pemulihan. Kami berdoa bagi para orang tua kami, Ibu Yulia Iskandar, Ibu Murnila Zebua, Ibu Esterlin Wibowo, Ibu Supia, Ibu Surti Niman, Ibu Neti, Ibu Leonora Pakan, Ibu Dian Damayanti, Bapak Yohanes Sanusi, dan yang masih dalam pengobatan karena sakitnya Opung Tigan, Ibu Hidayani, Saudara Ishak, Adik Geri, yang dalam pemulihan Ibu Sariana, Ibu Pingkan Lantang, Bapak Masaniat Sega, Ibu Bapak Oni Ingkiriwang, Bapak Tony Magani, Bapak Ronald Rakiman, Ibu Seli, Saudari Maria Saleh, Ibu Widya Panjaitan. Engkau yang tahu persis keberadaan mereka, Engkau juga yang berkenan ya Bapa untuk sempurnakan upaya-upaya perawatan, pengobatan yang dilakukan menjadi sarana yang baik di dalam tangan-Mu. Kalau ada yang masih harus menanggung kelemahan tubuhnya, Engkau tambahkan kesabaran, sukacita, damai sejahtera baik dalam diri si sakit maupun keluarga, sehingga mereka tahu bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan mereka, bahkan Engkau ikut memikul beban yang mereka pikul. Kami juga berdoa sekiranya ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan
karena ketidakharmonisan relasi antar anggota keluarga, mereka yang sedang memikul beban karena masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha, mereka yang sedang galau karena ketidakpastian di masa depan, entah terkait dengan studi, pekerjaan, perjodohan, atau juga kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Tuhan teguhkan iman, pengharapan, penyerahan mereka tetap hanya kepadamu. Tuhan mampukan mereka untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur, sehingga mereka tahu kepada siapa mereka boleh bersandar, siapa yang dapat mereka andalkan. Kami berdoa ya Bapa untuk hari-hari yang Tuhan anugerahkan sepanjang minggu yang baru ini. Tuhan mampukan kami untuk mengisi hari-hari hidup itu sedemikian rupa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami doa yang kami hayati lewat lagu ini. Firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 berkata demikian. Sebab itu dengan perantaraan Yesus hendaklah kita selalu memuji-muji Allah. Itu merupakan kurban syukur kita kepadanya yang kita persembahkan melalui ucapan bibir untuk memuliakan namanya. Jangan lupa berbuat baik dan saling menolong, sebab inilah kurban-kurban yang menyenangkan hati Allah. Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai korban syukur atas anugerah Tuhan dan wujud nyata kasih kita kepada Allah dan sesama. Di dalam tiap ibadah bersama kita, baik jam 9 maupun jam 17, persembahan akan diedarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan kris. Bila Bapak Ibu ingin memilih sarana transfer, maka dapat mentransfer persembahan tersebut ke rekening gereja. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah kita sekarang membawa rasa syukur kita dengan mengangkat pujian, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukur
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kuasa, sumber segala berkat kami, inilah persembahan kami yang kami bawa ke hadapan-Mu. Kiranya Bapa berkenan memberkatinya untuk sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap aktivitas dan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Ajar kami Bapa untuk selalu memberikan yang terbaik dari setiap berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Yang tertulis itu suatu hal yang tidak mungkin. Masakan khotbah saya yang panjang itu harus disimpulkan dalam satu kalimat singkat. Tapi karena harus disimpulkan, dengarkanlah. Allah Sang Maha Anugerah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus telah memberikan yang terbaik, bahkan segala-galanya bagi kita. Maka mari dengan penuh syukur kita juga mau memberi diri kita, mau merawat, menumbuhkan kebiasaan untuk memberi yang terbaik mulai dari keluarga kita. Tuhan menolong kita. Seluruh dunia membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Besarlah kasih-Mu yang mengutus putranya agar orang yang percaya dapat hidup selamanya. Jangan tampik panggilannya yang penuh anugerah. Berikan tubuhmu, kau yang lapar makanlah, walaupun dosamu merah bagai salju putihlah. Suaranya bergema dalam dunia yang cepat, Injilnya memberi sukacita yang besar. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.
Marilah kita kembali menyanyikan NKB 202, Genta Injil Bergaung. Meninggalkan gedung gereja, marilah kita bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.